Untuk layanan sertifikasi di Balai Besar POM di Palembang, apa saja yang ada di layanan itu? Untuk masing-masing layanan ada tahapan, ada alur tersendiri. Perlu audit nggak sih Bu ke tempat importir atau eksportirnya? Kami petugas Balai Besar POM di Palembang tidak pernah menerima pembayaran secara langsung. Siapa aja sih yang membutuhkan layanan seperti ini, Bu? Tentu saja BPOM, dalam hal ini BPOM Palembang, ada strategi-strategi yang dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di POMcast, podcastnya Balai Besar POM di Palembang. Bersama saya Ars Febrianto Dan saya Sari Romayana. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi pemeriksaan bagian sertifikasi. Dan tentu saja kami tidak sendiri, yaitu kita akan ditemani oleh Ibu Akurina Leonora selaku Ketua Tim Pemeriksaan, dan akan ditemani juga oleh Ibu Serli Pratama yang bagian sertifikasi di Balai Besar POM di Palembang. Selamat pagi Ibu-ibu, apa kabar? Pagi. Alhamdulillah. Segar-segar ya Bu. Iya. Kayaknya ini seragam merah-merah. Janjian dah. Oh, sehati. Oke Bu, kita langsung masuk aja ya Bu ke pertanyaan pertama. Kami ingin tahu untuk layanan sertifikasi di Balai Besar POM di Palembang, apa saja yang ada di layanan itu? Baik. Balai Besar POM di Palembang khususnya di fungsi pemeriksaan yaitu sertifikasi, kita melayani beberapa pemenuhan rekomendasi. Yang pertama adalah sertifikasi pemenuhannya untuk cara distribusi obat yang baik, kemudian cara produksi kosmetika yang baik, cara produksi obat tradisional yang baik, dan cara produksi pangan olahan yang baik. Selain itu juga kami melakukan evaluasi terkait dengan impor dan ekspor bahan baku yang masuk dan keluar di wilayah kita dengan istilahnya adalah SKI, surat keterangan impor dan surat keterangan ekspor. Jadi kita mengeluarkan rekomendasi terkait dengan surat keterangan impor dan surat keterangan ekspor. Terkait layanan tadi SKI dan SKE tadi, itu perlu audit nggak sih Bu ke tempat importir atau eksportirnya? Ya, pertama-tama pihak pelaku usaha mengupload dokumen melalui aplikasi sistem. Sebenarnya tidak perlu dilakukan onsite ke lapangan apabila dokumen sudah cukup dan memenuhi persyaratan. Namun nanti akan diverifikasi kemudian setelah proses rekomendasi keluar oleh tim inspeksi. Nah, inilah kolaborasi antara inspeksi dan sertifikasi di lapangan memastikan apakah benar memang dokumen yang mereka upload kemudian bahan baku yang mereka juga impor atau ekspor ini sudah benar atau belum. Begitu. Dan untuk biaya pasti sering ya ditanyain ya Bu, untuk biaya apakah nanti biayanya ke petugas atau ada langsung gitu Bu, lewat apa gitu, apakah secara online langsung bayar ke bank atau bisa lewat petugas gitu? Baik. Pertanyaannya bagus sekali Mbak. Bahwasanya kami petugas Balai Besar POM di Palembang tidak pernah menerima pembayaran secara langsung. Ini adalah PNBP, pendapatan negara bukan pajak, yang berarti nanti penyetoran melalui bank. Ya, nanti petugas kita ada di bagian penerima, kemudian layanan-layanan semua itu kita semua rekomendasi yang saya sebutkan tadi tidak ada layanan yang memberikan secara cash. Ya, berarti nggak ada yang ke petugas ya Bu, semuanya melalui Tidak bank boleh. langsung ke negara. Betul, tidak boleh. Oke, makasih Bu. Lanjut Mas Febri. Mungkin ada makasih, Mbak pertanyaan Sari. lagi ya. Baik, kira-kira Bu, siapa aja sih yang membutuhkan layanan seperti ini Bu? Maksudnya untuk pendaftaran produk itu siapa saja yang membutuhkan layanan? Baik, dalam hal ini semua masyarakat luas bisa memanfaatkan layanan kita. Terkhusus adalah pelaku usaha. Pelaku usaha yang memanfaatkan dalam hal ini untuk perizinan produk yang saya sebutkan tadi, komoditi di bawah pengawasan BPOM, seperti pangan, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan,
Kemudian juga SKI tadi adalah pelaku-pelaku usaha. Nah, inilah yang bisa memanfaatkan layanan kita, dengan artian bahwa masyarakat juga secara luas bisa juga melakukan permohonan pendampingan kepada kita. Nanti kita dampingi aplikasi-aplikasi lain juga yang kita sediakan. Selain yang saya sebutkan tadi, juga ada memudahkan masyarakat di dalam mengakses terkait dengan perizinan kita. Kalau alurnya Bu gimana ya Bu? Tadi kan ada yang kosmetik, ada bahan obat alam, ada pangan. Nah mungkin semuanya akan beda-beda alur ya Bu, tergantung komoditi. Mungkin ke Mbak Sherly. Oh iya, jadi untuk masing-masing layanan ada tahapan, ada alur tersendiri gitu. Kalau terkait SKI tadi, SKI, SKE itu akan berproses di ebpom.pom.go.id. Jadi nanti semua dokumen diupload di sana, masuk ke sistem kami, dan itu ada timelinenya ya. Jadi di sistem kami nanti kita akan evaluasi dokumen-dokumen itu. Ketika misalnya sudah oke, akan terbit surat keterangan impor atau SKI dan surat keterangan ekspor untuk produk yang diekspor. Nah selanjutnya ada juga terkait CDOB, cara distribusi obat yang baik, itu akan masuk dulu melalui oss.go.id. Nanti setelah itu akan diteruskan ke sertifikasi cdob.pom.go.id. Nah, alurnya sendiri nanti setelah diperiksa oleh pusat, lalu akan didelegasikan ke balai. Kita tim dari sertifikasi Balai Besar POM di Palembang akan turun audit. Setelah ketika ada CAPA, perbaikan dulu, setelah oke maka akan keluar rekomendasi CDOB dari Balai Besar POM di Palembang dan akan diteruskan di sistem sampai dia keluar sertifikatnya. Nah, untuk kosmetik, obat tradisional dan pangan itu hampir sama ya. Jadi kalau untuk awal masuknya di OSS, nanti baru untuk masing-masing komoditi ini akan diteruskan ke sistem selanjutnya. Jadi kalau di pangan nanti setelah dari OSS akan mengurus CPPOB, namanya cara produksi pangan olahan yang baik, itu akan diteruskan di sertifikasi. Lalu setelah jadi CPPOB ini itu ibaratnya sertifikat tempatnya gitu. Nah kalau sudah oke, baru kita akan berproses di IREK RBA untuk mendapatkan nomor izin edar produk. Nah, kalau untuk OT hampir sama, tapi cuman dari OSS nanti akan berproses di pengurusan CPOTB. Lalu setelah itu baru berproses di asrot.pom.go.id untuk izin edarnya. Sementara untuk kosmetik, pertama tahapannya adalah rekomendasi denah dulu. Jadi itu di OSS. Setelah denahnya oke, disetujui, masuk ke CPKB, namanya cara produksi kosmetik yang baik. Nanti setelah terbit CPKB baru berproses untuk izin edar produk kosmetiknya di notifkos.pom.go.id. Baik ya Bu, berarti semuanya dari OSS ya, kecuali tadi SKI dan SKE, dia kita punya webnya sendiri untuk BPOM ya. Iya, benar. Dan menurut ibu-ibu nih, seberapa penting layanan sertifikasi ini untuk menjamin keamanan mutu produk yang diedarkan itu sampai ke konsumen itu masih terjamin, dan untuk pelaku usaha sendiri untuk perkembangan bisnisnya gitu, apakah setelah dapat layanan ini bisnisnya akan meningkat gitu, atau lebih secara penjualan juga lebih luas gitu. Apakah sepenting itu gitu Bu layanan sertifikasi? Baik, terima kasih Mbak. Jadi tentu saja ada nilai positif bagi pelaku usaha ketika dia sudah mengantongi izin edar. Yang pasti bahwasanya produk akan dipasarkan secara luas. Bisa nanti umpamanya produk yang memiliki izin edar MD bisa sampai ke luar negeri, bisa. Oh, bisa ya Bu. Kemudian ketika dia sudah luas berarti pasti meningkat. Kapasitas produksi meningkat, jumlah karyawan meningkat, berarti omset dia meningkat. Ketika sudah mengantongi izin, trust-nya konsumen terhadap produk juga akan meningkat.
pasti juga ketika pelaku-pelaku usaha ini usahanya makin meningkat, itu menyokong perekonomian bangsa. Nah, jadi memang ini suatu lingkaran di mana ini ada keterhubungan antara pelaku usaha, regulasi, kemudian dengan masyarakat, pemerintah. Ketika produk juga sudah mengantongi izin edar, tentu saja sudah dilakukan pengujian, sudah dilakukan verifikasi terhadap mutunya, keamanan dan manfaat dari produk. Itu juga untuk perlindungan kesehatan masyarakat ya. Jadi dihimbau juga kepada masyarakat yang memiliki atau memproduksi produk dengan masa simpan lebih dari 7 hari tapi sudah memiliki merek, kemudian sudah berkemas, sebaiknya dan memang seharusnya itu ada izin edarnya, supaya memang produk-produk yang mereka produksi itu bermutu dan bermanfaat serta aman. Demikian ya Mbak. Berarti begitu penting ya Bu layanan sertifikasi ini bagi masyarakat dan pelaku usaha. Nah, terus apakah ada inovasi sertifikasi Balai Besar POM di Palembang untuk memudahkan kembali layanan sertifikasi ini, Bu? Ya, benar. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu gitu ya Pak ya. Jadi kita Balai Besar POM di Palembang itu mempunyai inovasi namanya PEMPE. Nah, PEMPE sendiri itu kepanjangannya adalah pendampingan dalam pemenuhan persyaratan perizinan produk. Jadi PEMPE ini merupakan aplikasi yang sederhana, simple, cepat, mudah diakses oleh pelaku usaha. Nah, aplikasi ini memudahkan petugas itu untuk melakukan tindak lanjut terhadap permohonan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jadi walaupun nama aplikasi ini PEMPE ya, itu tidak hanya terbatas untuk produk PEMPE saja gitu. Jadi pendampingan yang kita lakukan itu terkait komoditi pangan, ada komoditi obat bahan alam atau obat tradisional, dan ada komoditi kosmetik. Nah, pelaku usaha bisa mendaftar, mengisi Bitly untuk permohonan pendampingan. Nanti tim dari sertifikasi akan turun melihat tempat dan melakukan pendampingan. Apa-apa saja yang perlu menjadi catatan atau perlu diperbaiki itu akan diinfo tim pada saat turun ke lapangan. Apakah inovasi ini penyebarannya gitu ya Mbak, biar masyarakat tahu? Kita biasanya ngasih informasi itu kemana? Apakah ada sosial media atau melalui komunikasi, informasi, edukasi gitu, biar masyarakat terpapar gitu terkait inovasi ini? Ya, jadi terkait inovasi ini itu selain disebarkan di Instagram, apa tuh istilahnya? Sosial media. Media sosial Balai Besar POM di Palembang, juga pada saat tim dari Infocom turun juga akan menyebarkan informasi terkait aplikasi ini. Menarik sekali ya inovasi ini, semoga memang bisa membantu nanti ke depannya. Untuk sebuah inovasi pasti adalah tantangan ya Bu selama ini. Untuk tantangan inovasi ini apa sih yang biasa ditemuin oleh tim sertifikasi di lapangannya? Lebih ke komitmen pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan. Jadi tantangan yang kita dapat sejauh ini lebih ke komitmen pelaku usaha tadi. Oke. Terus kan ini kan di tahun 2025 kan ini kan adanya kolaborasi antar pemerintah. Nah, apakah Balai Besar POM sendiri itu punya rencana integrasi gitu seperti sistem layanan sertifikasi dengan pemerintah daerah setempat seperti itu, Bu? Ya. Layanan sertifikasi Badan POM sudah terintegrasi dengan OSS. Sekarang OSS RDA, Risk Based Approach. Nah, di layanan ini baik itu perizinan pangan, baik itu perizinan obat tradisional, kosmetika, ya, suplemen itu terintegrasi semua. Nah, jadi mengapa terintegrasi? Supaya masyarakat ini tidak terlalu menggunakan banyak aplikasi, dan itu menjawab kebutuhan masyarakat supaya ada suatu sistem one gate lah, satu sistem satu pintu yang memudahkan masyarakat dalam mengakses
memudahkan masyarakat memanfaatkan pelayanan. Nah, kita masuk di situ Badan POM sudah beberapa tahun ini integrasi itu sudah dilaksanakan dan dirasakan memang hal yang sangat positif oleh masyarakat dalam penggunaan aplikasi ini. Berarti memang udah ada ya Bu integrasi antara layanan sertifikasi dengan pemerintah daerah ataupun dengan kementerian lain gitu ya. Sudah ada. Dari layanan-layanan tadi kan menarik sekali ya Bu, beberapa komoditi, terus ada SKI, SKE. Nah, kami pengen tahu apakah ada cerita atau inspirasi terkait dari pelaku usaha setelah dia mendapatkan izin edar, apakah setelah dapat izin edar ternyata dia bisa ekspor gitu atau gimana? Baik. Terima kasih Mbak Sari. Memang cerita-cerita positif yang berkembang di pelaku usaha banyak yang sudah kita dapatkan ya. Jadi pengusaha-pengusaha sebagai contoh pengusaha empek-empek sejak COVID-19 pelaku usaha mulai banyak bermunculan. Dari yang dulu packing empek-empek dengan vakum dan pakai sagu, tetapi masa simpan kurang dari 7 hari. Kemudian berkembang metode penyimpanan dengan frozen sehingga bisa berbulan-bulan, tetapi dengan memang disimpan pada suhu yang sesuai ya. Frozen food ini izin edar wajib adalah oleh Badan POM. Mereka melakukan proses pendaftaran di Badan POM, dalam hal ini ke BP POM Palembang, kemudian mengantongi izin edar, mereka sudah ada yang ekspor sampai ke luar negeri. Tetapi belum sampai ada yang outlet di situ ya. Jadi mereka bisa kirim by order begitu dengan packing frozen food. Nah, itu suatu hal yang menurut kami hal yang luar biasa, di mana orang luar negeri sudah bisa mengenal pempek. Kemudian ada lagi pindang, ya, pindang patin itu dalam kemasan kaleng. Kemasan kaleng adalah pangan steril komersial, ya, yang izin edarnya harus izin edar dari Badan POM. Nah, pindang patin, kemudian ada pindang ayam lahat, kemudian malbi, ya, itu bisa sampai ke Madinah, Mekah, dan luar biasa dengan teknologi pangan yang ada bisa memperpanjang masa simpan, kemudian bisa kemana-mana sampai ke luar negeri, dan mereka juga aman karena sudah mengantongi izin edar dari Badan POM. Nah, hal yang demikian memang menggembirakan bagi kita bahwasanya produk dalam negeri bisa dikenal secara luas ke luar negeri. Kita harus bangga bahwasanya dalam hal ini Badan POM kita akan ada andil di situ di dalam menjaga mutu dari produk, keamanan produk, kemudian produk tersendiri sudah memiliki izin edar dari Badan POM. Oh begitu Bu. Jadi kan proses perizinan ini banyak bersinggungan dengan masyarakat dan pelaku usaha ya Bu ya. Nah, apa strategi Badan POM dalam meminimalisir potensi terjadinya penyimpangannya Bu? Baik, terima kasih. Tentu saja BPOM dalam hal ini BPOM Palembang ada strategi-strategi yang dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi. Kita melakukan sosialisasi secara aktif di media sosial pada saat apel ataupun upacara, kita sounding terkait dengan integritas, terkait dengan gratifikasi, terkait dengan penyuapan. Itu di internal kita. Kita lakukan sosialisasi. Kemudian ke pihak eksternal, kita juga membuat surat edaran. Surat edaran terutama pada hari raya keagamaan. Kemudian juga kita ada inovasi kita namanya lapor BPOM Palembang. Lapor BPOM Palembang ini bisa diakses oleh masyarakat melalui QR code, melalui Bitly, melalui email gitu ya. Nah, ini masyarakat bisa secara leluasa, bisa secara luas mengakses inovasi ini untuk memberikan inputan informasi kepada kami. Apakah ada penyimpangan yang dilakukan oleh petugas BPOM? Penyimpangan bisa ada istilah fraud. Fraud berarti dia menggunakan
wewenang kekuasaan yang di dalam dirinya untuk mengintervensi. Atau ada petugas nggak yang menerima suap? Ketika suap berarti ada suatu hal tertentu yang diinginkan oleh pelaku usaha kepada petugas. Contoh, petugas layanan sertifikasi. Ada sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat atau pelaku usaha kepada petugas ini supaya cepat nih proses perizinan. Dia melakukan suap. Gratifikasi itu tidak konteks apapun. Umpamanya kita melakukan pemeriksaan biasa tanpa dia ada tujuan tertentu, dia memberi nih. Gratifikasi bisa bentuk uang, voucher, bisa makanan, itu macam-macam. Nah, hal-hal yang demikian yang harus diminimalisir dan kita terus mensosialisasikan kepada masyarakat. Kita juga di kantor kita ada secara kotak pengaduan gratifikasi atau WBS, whistleblowing system, yang bisa langsung masyarakat atau konsumen siapa saja untuk bisa menginformasikan kepada kita apakah ada tindakan atau penyimpangan yang dilakukan oleh petugas atau ada pihak yang melihat proses itu bisa menginformasikan. Ya, nah nanti kita akan tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang ada. Jadi strategi-strategi itu harus kita buat, harus diciptakan supaya penyimpangan itu sedapat mungkin tidak ada atau zero. Ya, demikian. Oh, ternyata ya Bu, kita sudah punya sistem yang baik ya untuk menghindari adanya potensi penyimpangan tersebut. Tadi ada whistleblowing, ada juga yang tadi lapor. Mbak Sari, ada satu lagi. Balai Besar POM di Palembang sudah mengantongi sertifikat ISO 37001 tahun 2016. Ini tentang SMAP ya. Jadi SMAP ini adalah standar internasional untuk sistem manajemen anti penyuapan. Ya, jadi kita sudah mengantongi sertifikat ini. Kita tambah confidence lagi nih terkait dengan bagaimana kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini pertanyaan terakhir Bu, ternyata menarik sekali kalau saya dengar tadi tentang layanan sertifikasi. Ini kita menuju ke pertanyaan terakhir sekalian closing statement dari ibu-ibu berdua. Apa harapan Bu Sherly dan Bu Nora untuk pelaku usaha kita di Palembang terkait layanan yang ada di kita ini? Baik, saya dulu ya Mbak Sherly. Ya, silakan Bu. Jadi harapan kami terhadap pelaku usaha semuanya yang memproduksi produk dengan masa simpan lebih dari 7 hari, berkemas dan bermerek untuk mendaftarkan izin edarnya. Ya, kalau pangan bisa PIRT ke DPPTSP melalui Dinas Kesehatan, kalau MD bisa ke kita di BB POM Palembang. Kemudian untuk obat tradisional ya melalui kita, kosmetika juga melalui kita BPOM Palembang. Kemudian sekali lagi kami tekankan kepada pelaku usaha untuk tidak menggunakan jasa pihak ketiga atau makelar ya kan atau calo di dalam proses perizinan. Karena proses perizinan di BPOM itu sangat-sangat mudah. Semuanya sudah aplikasi dan itu tidak ada pungutan ya. Jadi aplikasi ini disampaikan aplikasi ini mudah diakses ya kan. Kalau pelaku usaha mengalami kesulitan dalam akses, silakan menghubungi kami petugas. Petugas akan dengan senang hati mendampingi Bapak Ibu semua pelaku usaha ya supaya proses berjalan dengan baik. Dan pelaku usaha juga kami harapkan bisa memanfaatkan inovasi pempek di dalam pengajuan permohonan pendaftaran produknya. Inovasi pempek tadi sebagaimana sudah disampaikan Ibu Sherly sangat mudah, aplikasi yang begitu sederhana, mudah diakses ya, tidak perlu banyak pertanyaan, pengisian itu sudah menjadi data yang cukup bagi kami di dalam kegiatan pendampingan. Dan
Tidak kalah pentingnya, pelaku usaha juga kami sampaikan untuk tidak memberikan jasa imbalan kepada petugas yang melakukan pendampingan atau petugas manapun dari BP POM di Palembang ketika melakukan kegiatan pengawasan. Ya, jadi petugas melaksanakan kegiatan pendampingan, pengawasan sama sekali tidak berbayar. Ya, itu saja dari saya. Ibu Sherly, ada tambahan? Ya, mungkin sama seperti yang sudah disampaikan Bu Nora. Kami mengimbau para pelaku usaha di Sumatera Selatan, terutama ya Bu ya, terutama untuk yang obat tradisional, obat bahan alam dan kosmetik. Jadi karena kita masih sangat kurang pelaku usaha untuk dua komoditi tersebut, kita menghimbau agar pelaku usaha yang punya produk tersebut bisa mendaftarkan izin edarnya. Kita akan lakukan pendampingan sampai izin edar terbit. Jadi jangan ragu, jangan beranggapan bahwasanya proses perizinan, proses pendaftaran produk di BPOM ini makan waktu lama, susah gitu ya. Ternyata tidak demikian. Itu yang kami sampaikan ya. Iya. Semoga para pelaku usaha di Sumatera Selatan kita lebih berkembang lagi untuk mereka antusias mendaftarkan produknya di Balai Besar POM Palembang. Dan semoga dengan adanya inovasi ini Bu, inovasi pempek kan berarti mendampingi ya Bu, dan semakin memotivasi pelaku usaha baik pangan, bahan obat maupun kosmetik ini untuk mendaftarkan produknya, karena ternyata nggak sesulit yang dibayangkan. Betul. Dan nggak semahal yang dipikirkan selama ini. Ya. Betul. Terima kasih juga ibu-ibu narasumber yang sudah berbagi ilmu kepada sahabat BPOM. Sahabat BPOM, sekian Pomcast kita hari ini. Jika ada usul tema, konten, atau pertanyaan, silahkan tulis komen di bawah seperti ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe semua akun sosial media Balai Besar POM di Palembang. Sampai berjumpa lagi di Pomcast episode selanjutnya. Dadah.